Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu ketika sebelumnya kalian sudah memahami terkait konsep nilai mutlak, yang mana biar gampang memahaminya kalian beranggapan seperti halnya mencari jarak gitu ya. Jadi ketika kita mencari jarak tidak ada nilai yang negatif gitu ya, semuanya selalu positif. Sama halnya dengan nilai mutlak, ketika di dalam nilai mutlak dia bernilai negatif maka hasilnya positif, ketika dia bernilai positif maka hasilnya juga positif gitu ya. Jadi segala yang dimutlakkan maka akan bernilai positif gitu. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait materi selanjutnya, yaitu persamaan nilai mutlak. Ketika kalian sudah paham konsep nilai mutlak, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu persamaan nilai mutlak. Jadi seperti ini. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak dapat menggunakan dua cara gitu ya. Cara yang pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Ini yang pertama. Cara yang kedua menggunakan sifat-sifat nilai mutlak gitu ya. Jadi untuk persamaan nilai mutlak ini ada tiga kasus. Jadi ada tiga tipe permasalahan. Ada 2 dan 3. Nah, ada 3 permasalahan di sini. Untuk permasalahan yang pertama, ketika nilai mutlak persamaannya itu berbentuk seperti ini. Nah, nilai mutlak suatu fungsi fx sama dengan konstanta a. Jadi nilainya ada di sini ya. Nilai mutlak fx sama dengan a. Kemudian bentuk yang kedua ini. Nah, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Jadi di ruas kiri dan ruas kanan semuanya fungsi gitu loh. Kalau yang tadi yang pertama adalah ruas kiri fungsi mutlak, ruas kanan konstanta. Kasus yang kedua, ruas kiri nilai mutlak dari suatu fungsi, ruas kanan juga nilai mutlak dari suatu fungsi gitu ya. Kemudian kasus yang ketiga, ketika yang ruas kiri dia nilai mutlak suatu fungsi, ruas kanan dia fungsi tapi tidak mutlak gitu ya. Jadi berbeda. Jadi yang pertama dia ruas kiri mutlak, fungsi mutlak, ruas kanan konstanta. Yang kasus kedua ruas kiri fungsi mutlak, ruas kanan fungsi mutlak juga. Yang ketiga ruas kiri fungsi mutlak, yang ruas kanan hanya fungsi tidak dimutlakkan. Jadi ada 3 permasalahan di sini ya untuk persamaan nilai mutlak. Kita masuk ke yang pertama, ketika bentuknya mutlak fx sama dengan a. Untuk menyelesaikannya ada 2 jenis, ada 2 cara maksud saya. Yang pertama menggunakan definisi, yang kedua menggunakan sifat nilai mutlak. Jadi definisinya seperti ini. Jika ada fx dimutlakkan sama dengan a, maka fx sama dengan a atau fx sama dengan minus a. Jadi nilainya nanti ada kemungkinan ada 2 ya. Bisa 1, bisa 2. Kemudian tergantung fungsinya ya. Kemudian bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu sifat nilai mutlak, yang mana sifatnya adalah ketika kita kuadratkan ruas kiri maka ruas kanan juga kuadrat. Ini ya. Nah, seperti itu. Untuk permasalahan yang kedua, ketika fungsi ruas kiri dimutlakkan, ruas kanan fungsinya dimutlakkan, maka caranya tetap sama, tetap ada 2 cara ya. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi nanti bentuknya menjadi fx sama dengan gx. Nah, sama seperti yang atas, cuma di sini konstanta, ini adalah fungsi. Atau fx sama dengan minus gx gitu ya. Atau cara yang kedua menggunakan sifat nilai mutlak, dikuadratkan semuanya ruas kiri maupun ruas kanan, nanti ketemu nilai x nya. Untuk bentuk yang ketiga ini agak spesial ya.
Jadi yang ruas kiri dia fungsi dimutlakan, ruas kanan dia suatu fungsi yang tidak dimutlakan gitu ya. Caranya tetap ada dua. Yang pertama dengan definisi nilai mutlak sama, jadi fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx gitu ya. Ada sebenarnya untuk nilai mutlak definisi semuanya sifatnya sama. Ada dua, ada atau ya di sini fx sama dengan a atau fx sama dengan min a. Yang kedua fx sama dengan gx atau fx sama dengan gx. Nomor 3 sama ya. Kemudian yang ketiga ini ada menggunakan sifat juga, sama-sama dikuadratkan. Hanya saja untuk kasus yang nomor 3 ini ada syarat tertentu. Nah, jika x-nya penyelesaian, maka gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Jadi harus ada syarat. Kalau nomor 1, 2 tidak perlu syarat, nomor 3 perlu syarat, gitu ya. Baik, biar lebih mudahkan kalian untuk memahami konsep persamaan nilai mutlak, maka kita masuk ke contoh-contoh soal. Kita akan bahas bersama-sama ya. Jadi untuk kasus soal yang satu ini, nomor 1 itu nanti tipenya sama dengan yang tipenya sama dengan yang ini ya. Yang nomor 2 juga sama, nomor 2 tipenya sama dengan yang ini. Yang nomor 3 juga sama dengan yang ini. Oke, kita bahas satu persatu. Kita masuk ke soal yang pertama. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Jadi ada dua soal di sini. Yang pertama, mutlak 2x minus 5 sama dengan 3. Yang kedua, 3 min 2x sama dengan 7. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai x-nya berapa, gitu ya. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Ada dua cara di sini. Kita yang masuk yang A dulu, ada dua cara. Cara yang pertama, dia menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, seperti yang tadi disebutkan di atas. Jadi ada atau 2x min 5 sama dengan 3 atau 2x min 5 sama dengan minus 3, gitu ya. Itu kotak yang pertama. Tinggal mencari nilai x-nya, ketemu nilai x sama dengan 4 atau x sama dengan 1, gitu ya. Cara yang kedua menggunakan sifat nilai mutlak, yang mana kita kuadratkan dua ruasnya. Ruas kiri kuadratkan, ruas kanan dikuadratkan, seperti itu. Jadi ruas kiri kuadratkan 2x min 5 dikuadratkan sama dengan 3 dikuadratkan, gitu ya. Ruas kiri kuadrat, ruas kanan kuadrat. Ketika dikuadratkan, maka mutlaknya dia hilang. Jadi kalau di soalnya mutlak 2x min 5, maka ketika dikuadratkan nilai mutlaknya hilang, gitu ya. Karena semua bilangan ketika dikuadratkan dia hasilnya menjadi positif, gitu ya. Oke, ruas kiri dikuadratkan, 2x min 5 dikuadratkan, diperoleh untuk itu baris kedua. Yang sebelah kanan juga dikuadratkan, diperoleh 9. Tinggal dipindah ruas, dijumlah, kemudian kita faktorkan ya. Nanti ketemu nilai x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Seperti itu. Nilainya ketemu sama, cara pertama, cara kedua sama. Selanjutnya untuk soal B, mutlak 3 min 2x sama dengan 7. Caranya sama, cara yang pertama kita menggunakan definisi, berarti 3 min 2x sama dengan 7 atau 3 min 2x sama dengan minus 7. Nanti ketemu nilai x sama dengan minus 2 atau x sama dengan 5. Jadi ada dua nilai x. Cara yang kedua bah ruas dikuadratkan. Kalau dikuadratkan nilai mutlaknya hilang, gitu ya. Ketemu nilainya x1 sama dengan 5, x2 sama dengan 2. Jadi hasilnya sama, gitu ya. Ini untuk kasus yang pertama. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Ini contoh untuk permasalahan yang kedua tadi ya.
Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Jadi yang A, mutlak 2X tambah 4 sama dengan mutlak X min 1. Yang B, mutlak 3X plus 4 sama dengan mutlak 2X min 1. Gitu ya. Di situ bentuknya sudah sesuai dengan yang jenis kedua tadi. Yang sebelah kiri fungsi dimutlakan, sebelah kanan juga fungsi dimutlakan. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Caranya tetap sama, ada dua. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Kita bahas yang A dulu. 2X plus 4 dimutlakan sama dengan mutlak X min 1. Cara pertama menggunakan definisi nilai mutlak. 2X plus 4 sama dengan X min 1. Itu yang pertama. Atau 2X plus 4 sama dengan minus X min X1. Jadi yang sebelah kiri kita positif, di sebelah kanan kita kasih negatif gitu ya. Nanti akan ketemu nilai X sama dengan minus 5 dan juga nilai X sama dengan minus 1. Oh, itu salah ya, itu untuk X1 harusnya 5 bukan 5/3 ya. Oke. Untuk cara kedua, di situ sama-sama ruas kiri kanan dikuadratkan, maka diperoleh 2X plus 4 kuadrat sama dengan X min 1 kuadrat. Ketika dikuadratkan, nilai mutlaknya, lambang mutlaknya hilang, gitu ya. Kemudian dioperasikan saja, ketemu X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan, ketemu nilai X sama dengan minus 5 sama X sama dengan minus 1. Caranya sama ya, hasilnya juga sama. Untuk yang B juga sama, menggunakan cara pertama dan cara kedua. Cara pertama menggunakan definisi 3X plus 4 sama dengan 2X min 1 atau 3X plus 4 sama dengan minus, nah itu 2X min 1 dalam kurung ya, masih dalam kurung. Kemudian cara kedua menggunakan sifat, berarti kedua ruas kita faktorkan, kita kuadratkan semua gitu ya. Nanti ketemu nilai X sama dengan minus 5 atau nilai X sama dengan minus 3/5. Itu untuk yang kedua. Kemudian masuk ke jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga di sini ruas kiri fungsi dimutlakan, ruas kanan suatu fungsi yang tidak dimutlakan. Jadi soalnya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. A, mutlak dari fungsi 3X min 2 sama dengan fungsi X plus 4. Yang B, mutlak 2X plus 4 sama dengan X min 3. Seperti itu ya. Penyelesaiannya seperti ini. Silahkan bisa menggunakan dua cara langsung, semua boleh, atau pakai cara salah satu saja tidak masalah ya. Kasus yang pertama kedua juga sama, pakai satu cara boleh, dua cara juga boleh, hasilnya sama. Pakai cara pertama menggunakan definisi, pakai cara kedua menggunakan sifat nilai mutlak. Untuk kasus yang ketiga ini saya mengerjakannya menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu yang kedua belah ruas kita kuadratkan gitu ya. Untuk yang pertama, yang A, mutlak 3X min 2 sama dengan X plus 4. Di situ kita kedua ruas kita kuadratkan, kita memakai cara yang kedua, maka diperoleh hasil 8X kuadrat min 20X minus 12 sama dengan 0. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4 semua menjadi 2X kuadrat minus 5X min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, maka diperoleh nilai X nya min setengah dan X nya 3. Jadi ada dua nilai X di sini ya, karena memang jadinya bentuknya fungsi kuadrat. Kemudian ingat, untuk
permasalahan yang ketiga, jenis yang ketiga, setelah ketemu nilai X maka harus dicek terlebih dahulu. Jadi kalau X-nya penyelesaian, maka GX-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita masukkan nilai GX ke dalam GX, apakah nilainya lebih dari 0 atau tidak, positif atau negatif gitu ya. Kita cek untuk X yang pertama yaitu minus setengah. Kita masukkan ke GX. GX itu adalah yang ada di ruas kanan, yang di ruas kiri adalah Fx ya. Kita masukkan ke GX. GX-nya adalah X plus 4. Kita masukkan nilai X-nya, kita ganti menjadi minus setengah, maka diperoleh hasilnya adalah GX-nya 7/2. Nah, 7/2 itu dia lebih besar sama dengan 0, jadi dia memenuhi ya. Kemudian yang untuk X sama dengan 3, kita masukkan ke GX, diperoleh nilai 7. Berarti dia juga memenuhi karena lebih besar sama dengan 0. Karena semua memenuhi, maka nilainya yang dipakai penyelesaiannya adalah min setengah sama 3. Jadi nilai X-nya ya, X-nya yaitu min setengah sama 3. Paham ya di sini ya? Oke, kita masuk ke soal yang B. Nilai mutlak dari fungsi 2x plus 4 sama dengan x min 3. Kemudian di situ caranya sama, menggunakan cara yang kedua, kita kuadratkan kedua belah ruas. Ketika dikuadratkan maka mutlaknya hilang ya. Oke, dikuadratkan semua, diperoleh nilai fungsi kuadrat 3x kuadrat minus 22x plus 7 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, ketemu nilai x nya yaitu 1/3 dan juga 7, ada 2x. Seperti yang pertama tadi, kita cek dulu, kita masukkan nilai x ke dalam GX nya, apakah dia memenuhi atau tidak. Yang pertama x sama dengan 1/3, kita cek, kita masukkan ke GX yaitu x min 3, nilai x nya kita ubah menjadi 1/3, diperoleh hasilnya minus 11/3. Oh, ternyata di sini nilai GX nya kurang dari 0 atau negatif, maka dia tidak memenuhi karena yang dicari adalah yang GX nya positif ya. Kemudian yang x sama dengan 7, kita masukkan ke GX, diperoleh hasilnya 3, maka memenuhi ya karena lebih besar sama dengan 0. Jadi penyelesaian di sini x yang memenuhi yaitu hanya ada satu, yaitu nilainya 7 gitu ya. Oke, itu adalah beberapa contoh untuk masing-masing jenis persamaan nilai mutlak tersebut. Kemudian ada beberapa soal lagi di sini 4-8. Untuk yang soal nomor 4-6 kalian coba kerjakan di sini ya. Kemudian yang 7-8 nanti untuk pertemuan selanjutnya. Kalian coba dulu untuk yang 4, 5 dan 6. Ketika ada yang belum paham silahkan ditanyakan gitu ya. Baik, saya rasa untuk videonya cukup sampai di sini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.